Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Beken Lekman. Kali ini saya akan memutar ulang video dari awal tentang membuat tembok cor. Jadi nanti akan saya jelaskan prosesnya dari mulai membuat cetakan sampai ke pengecoran dan pemasangan cetakannya. Oke, kita lihat dulu videonya pembuatan cetakannya. Nah, di video tersebut terlihat bagaimana cetakan dibuat, yaitu berbahan baku atau berbahan triplek dengan ketebalan 0,9 atau lebih dan dilapisi GRC. Tampak pada video tersebut kan. Nah, seperti itu proses cetakannya. Jadi cetakan itu kebetulan yang dibuat ini itu ukurannya 60 cm kali 2 meter 40 cm. Jadi untuk ukuran itu ya sesuka kita lah ya, mau full satu triplek boleh, mau dibagi dua seperti yang tak buat ini juga boleh. Jadi intinya cetakannya tuh dibuat seperti ini, sangat mudah dan jelas lah ya. Nah, selanjutnya coba kita pause dulu pada cetakan tersebut. Kita pause pada cetakan. Nah, itu kan di cetakan itu terlihat ya ukurannya berapa dan seperti apa modelnya. Kemudian cara pemasangan waktu kita bikin pondasi. Nanti kita amati kenapa saya bilang atau saya meyakini ini kuat dan tahan setelah hemat. Nanti kita lihat. Nah, pada proses pemasangannya ya, ini untuk pondasi ya. Pada video ini lagi proses membuat pondasi. Nah, seperti ini. Itu kenapa kita dibuat atau kita lapisi oli itu kenapa? Alasannya supaya nggak lengket. Oke ya, paham ya? Supaya nggak lengket cetakan tersebut. Oke, nah selanjutnya cetakan itu kita lapisi rata. Setelah kita lapisi ini semua yakin rata, kemudian kita pasang. Nah, cara pemasangannya itu seperti ini. Tuh lihat ya, ini untuk pondasi. Nah, beberapa hari lalu waktu kita upload video ini ada yang menanyakan apa fungsi reng yang ada di bawah. Itu tuh hanya untuk menyamakan ukuran bawah sama atas. Jadi yang bawah itu nanti kan kita kasih tanah ya, sebelah kanan kiri cetakan tuh kita kasih tanah supaya dia nggak begar. Begar tuh apa ya? Supaya nggak renggang lah yang bagian bawah. Kalau yang atas kan kita kunci seperti ini. Nah, kalau yang bawah kita kunci nanti kan kita nggak bisa nyabut gitu loh, nggak bisa membongkar cetakan. Jadi dibuat seperti itu gitu loh. Nah, pada proses pondasinya ini nantinya ya sama aja dengan saat Anda atau saat kita membuat rumah. Nanti di bagian atasnya itu ada cor sloopnya di bagian atas. Jadi ini nih hanya pengganti bataku atau bata. Jadi untuk sistem yang lain itu sama gitu loh. Sistem yang lain kita buat sama. Jadi kenapa saya selalu bilang dan saya yakin bahwa ini lebih kuat. Bukan lebih kuat ya, minimal sama lah, atau ya sama dengan bataku dan bata, tapi ini jauh lebih hemat. Karena kita sama-sama bisa lihat penghematannya itu di mana dan bagaimana. Jadi begini, saya jelaskan sedikit. Oke, kita pause dulu videonya. Kita jelaskan sedikit kenapa saya bilang ini jauh lebih hemat. Nah, jadi begini, saya itu belajar sebelum saya melakukan ini semua. Saya itu belajar dan saya itu melakukan penelitian saya sendiri. Nah, penelitian yang saya lakukan itu ya saya dapat dari referensi buku-buku tersebut. Jadi waktu itu saya belajar tidak melalui sebuah video, tapi melalui buku-buku yang saya dapat dari toko-toko loakan, dari sahabat-sahabat yang memberikan
Jadi saya terinspirasinya tuh dari situ. Jadi lakukanlah sesuatu yang Anda yakini itu benar, asal sesuatu yang tidak melanggar hukum tentunya ya, yang Anda yakini itu benar. Nanti kita sendiri yang bisa menilai itu benar atau salah, bukan orang lain. Jadi intinya lakukan sesuatu yang Anda yakini benar, maka hasilnya akan membuat Anda menjadi lebih satu langkah ke depan dibandingkan yang lain. Jadi seperti itu. Kemudian begini, setelah beberapa kali saya melakukan uji coba, kemudian saya memberanikan diri membuat rumah untuk saya huni sendiri. Kenapa saya lakukan membuat rumah untuk saya huni sendiri? Karena perhitungan saya begini, ketika saya membangun rumah saya sendiri dengan sistem ini, kalaupun terjadi roboh dan terjadi retak, ada gempa, ada panas, ada segala macam lah, intinya itu terjadi roboh atau pecah atau tembok itu menjadi rapuh, itu rumah saya sendiri, bukan rumah orang. Jadi intinya saya itu mencoba untuk saya sendiri, bukan untuk orang. Jadi kali ini saya berbagi seperti ini bukan untuk Anda tiru. Silahkan ditiru kalau Anda berani. Kalau nggak berani ya udah usah toh ya. Kita tuh nggak ada pemaksaan. Dan kalau saya ini menyesatkan orang, artinya menyesatkan apa yang saya lakukan dalam pembuatan rumah atau tembok cor ini menyesatkan orang, ya Anda itu bisa menilai loh. Kita ini dikaruniai otak kita untuk berpikir dan menilai sesuatu itu jangan hanya dalam lihat pandangan mata kita, tapi kita harus coba dulu baru kita bisa menilai ini tidak benar, ini menyesatkan dan segala macam. Kalau Anda lawan dengan teori ya nggak ketemu, soalnya Anda nggak pernah melihat proses secara langsungnya gitu loh. Kenapa dalam video saya, nah saat saya pembuatan pagar ini oke, kita lanjut aja videonya selanjutnya ya, nanti soal itu kita bahas lagi. Nah setelah kita pasang seperti itu untuk pondasi, kita lanjut ini videonya setelah dipasang untuk pondasinya seperti itu. Ini maaf didudukan kamera saya ini goyang-goyang ini. Nah setelah terselesai kita pasang, kemudian ya tahap selanjutnya diisi. Ini video waktu ngisi pondasi ini tidak terambil karena saya tidak di lokasi. Ini borongan saya, cuman saya pekerjakan orang-orang yang belum pernah membuat ini. Saya ajari dari nol. Saya ngajari mereka dari nol. Ini mereka ini basicnya adalah petani biasa yang nggak ngerti pertukangan. Oke, selanjutnya kita percepat aja prosesnya pemasangan cetakan pada untuk membuat dindingnya. Nah ini dindingnya seperti ini cetakannya. Nah ini dalam video tersebut kita melihat itu proses pelepasan atau membongkar cetakan. Nah cetakan itu masih sama-sama kita lihat itu masih setengah basah loh. Nah ini sampai ketinggian ini ya, ini 3 cetakan berarti 180 cm, atau kita bikin pendek aja, misalnya kita jadi 150 cm. Ketinggian 1,5 meter ini belum kita kasih cor tiang ya, belum. Nih masih bolong itu. Nah di sini loh, kan di situ ada bolongan loh. Nah ada di video itu kelihatan bener kan, itu ada lubang bolong atau yang belum kita isi adukan. Itu nanti adalah untuk tempat cor tiang. Ya kalau kita nggak ada cor tiang ya kekuatannya kurang dong. Kan kita bicara soal sistem pengganti tembok, tapi untuk sistem yang lain jangan ditinggalkan ya, tetap harus diadakan. Karena untuk menambah kekuatan tiang itu penting, karena nggak ada tiang ya pasti roboh lah, tembok seberapa pun pasti roboh nggak ada tiang. Oke, next. Nah ini sudah ke tahap apa namanya, dinding kita pembuatan cetakan pada ketinggian 150 cm atau 3 cetakan. Nah kebetulan aja ini pada video tertunjuk bahwa kita mengaduknya pakai molen. Biasanya nggak pakai molen, tapi karena ini ada molen
kemudian kita ambil, kita benahi. Nah sekarang dalam video kita melihat ini cetakan keempat, artinya ketinggian itu sudah 2 meter 40 cm, 60 60 60 2 meter 40 cm. Belum kita kasih tiang, belum kita cor, kita nilai aja sendiri. Kalau kita nggak kuat, tembok itu sudah roboh loh, nggak usah kena gempa, gitu aja kena senggol orang sudah roboh, nggak usah pakai gempa. Kalau itu memang nggak kuat, itu kerja mereka nggak hati-hati, mereka ini ngawur kerjanya, mau nggak ngerti loh. Jadi mereka ini nggak ngerti, itu sudah ketinggian 2 meter 40 belum kita lakukan pengecoran tiang. Nah seperti itu ya. Jadi penjelasannya itu kenapa dia kuat, karena menyatu. Sesuatu yang menyatu akan kuat. Sekarang kita berpikirnya lidi aja satu patah, ketika dikumpulkan diikat jadi kuat. Sama halnya tembok gitu, kalau dia saling mengikat satu sama yang lain pasti kuat gitu loh. Pasti kuat, mengikat satu sama lain. Ngikatnya tuh nggak harus pakai besi, ini nggak ada besinya temboknya. Di tembok tersebut tidak ada besi, yang ada cuma tiangnya itu gitu loh. Nah seperti itu tuh cara bongkarnya, gampang. Oh anak-anak seperti itu aja bisa loh. Tuh anak itu baru berapa tahun umurnya aja bisa. Gimana kita yang lebih dewasa? Pasti tentunya bisa loh, kan gitu. Tuh kan batu, tuh apa pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Hanya sekarang kita mau berani mencoba atau tidak. Ini saya berbagi ini bukan laju sampai itu harus nanya saya misalnya biayanya berapa, terus kemudian pemborongannya berapa, seolah-olah saya ini pemborong gitu kan. Memang saya sering borong kayak gini, saya sering berbagi ilmu kepada siapapun, tukang-tukang untuk seperti ini. Tapi mereka itu berpikir ini lebih mahal, ini lebih mahal. Coba kalau kita mau berpikir apa namanya, terbuka, ini lebih hemat. Kenapa saya bilang lebih hemat? Tuh lihat ya, itu sudah ketinggian 2 meter 40. Saat bongkarnya seperti ini, saat di ketinggian tuh gimana cara bongkarnya? Nah ini seperti ini bongkarnya. Kita lihat nih, saat pembongkarannya seperti itu. 2 orang, satu sebelah sana, diturunin sebelah, terlihat kan? Nah setelah diturunin sebelahnya dilepas seperti itu. Mudah tak? Mudah. Ini cetakan kita bikin 60 cm. Kalau saya biasanya satu rumah itu sekali jadi ketinggian 4 meter itu saya bikin. Saya belum bikin videonya, nanti suatu saat saya bikin videonya, karena next time saya dapat job lantai 3. Nah nanti saya review kenapa saya berani seperti itu, kenapa saya berani ambil risiko untuk borong lantai 3. Ya nilai sendiri aja, karena kalau belum prakteknya nggak ngerti dan nggak akan mengerti gitu loh. Nah ini baru kita proses pengecoran tiang. Setelah semuanya itu pengecorannya. Nah kalau tampak di video itu temboknya tuh protol-protol gitu. Ya biasalah, namanya anak-anak loh, baru. Ya wajar, sudah bikin seperti itu udah jos. Mereka bisa mau menerima sistem ini, kemudian mereka mau praktek, bukan hanya soal dibayar. Mereka itu anak-anak sambil belajar. Karena kita butuh masa depan ini dengan generasi muda yang punya potensi, yang penuh dengan kreasi, yang berani mencoba, tidak hanya meniru warisan gitu loh. Jadi dicoba, tidak hanya meniru warisan itu diterima ngono wae, tidak hanya itu, tapi harus kita kotak-katik. Nah itu tampak sudah ketinggian 2 meter 40, sudah kita kasih tiang. Tiangnya seperti apa? Ya tiangnya beton biasa, cor biasa itu sebagai tiang, nggak kita hilang-hilangin gitu loh. Nah kenapa nggak bikin panel beton? Itu sebelahnya udah panel beton loh. Kita sudah yang punya rumah ini, yang punya tanah ini sudah pakai panel beton. Nah setelah semua kita selesaikan seperti tadi, ini finishingnya saya menggunakan lepo ceprot. Kenapa nggak langsung diaci aja? Ada yang menanyakan gitu, kenapa nggak langsung diaci? Kan katanya lebih hemat. Kalau langsung diaci kan lebih hemat. Ini di lepo pemborosan. Ini bukan lepoan yang kayak kita lihat lepo plaster biasa itu. Ini cuma ceprot. Untuk nampil kesan tuh begini ya. Itu kan cetakan tadi sama-sama kita lihat ada yang nggak rata toh. Ada yang
bolong-bolong gitulah ya, atau grumbil-grumbil atau segala macam lah cuil. Nah ini proses ini untuk membuat kesan bahwa tembok ini sama gitu loh, nggak aneh dicetak satu balok per balok gitu kan. Nah orangnya tuh enggak mau kita aci, dia mintanya diceleprot aja karena ini di belakang, ini di pinggir jalan tapi di belakang rumah, ini jalan dua ini prosesnya. Ini di Mesuji, di belakang rumah sakit Puri Husedatama. Ini pemilik rumah sakit Puri Husedatama yang punya ini. Kita kerja di situ. Jadi ini kita bikin celeprot. Celeprot ini apa banyak ya, nggak banyak toh. Celeprot ini murah gitu loh. Jadi ini tembok ini ya itu tinggi 2 meter 40 cm, 2 meter 40 cm kali 2 meter kali 24 meter. Ini cuma habis 3 sak untuk lepo ceprotnya. Dikerjakan 2 hari. 2 hari itu udah sambil ngecor segala macam. Ini 2 hari pengerjaannya, ini finishingnya ini 2 hari. Mereka ini 2 hari. Ya wajar, mereka ini kan bukan tukang. Nyeleprot aja nggak bisa loh. Saya harus turun sendiri ngasih contoh baru bisa. Padahal kan aku wis glowing, jadi harus panas-panasan juga. Oke, ini kenapa tidak diaci? Alasannya adalah seperti itu, gitu loh. Ya kalau rumah ya diaci, masa rumah mau dilepo kayak gitu. Ini lepo ceprot. Biasa kan pagar leponya kayak gitu loh. Supaya agak kasar-kasar. Ya seperti itulah. Nah ini bukti bahwa itu dilepo ceprot, bener kan? Nah tampilannya seperti itu, agak kasar-kasar gimana gitu kan, supaya kesannya itu ada agak bagus. Ya bagus lah, kesannya bagus. Terus juga menambah penguraian semen yang kena matahari langsung untuk tembok cor tadi diikat dengan lepo ceprot. Jadi itu gue ono penjelasannya banyak. Kalau dia langsung kena sinar matahari terus menerus, ini kan prinsipnya harus di ini loh, prinsipnya itu harus dikasih air supaya dia lebih kuat gitu loh. Cuman kan karena itu situasinya tidak mungkin kan, kita harus pindah tempat ya, kita nggak harus kita ceprot. Dan nanti next time saya akan bikin video lagi, kita akan buat sistem pagar seperti ini tapi di lahan rawa. Jadi kita ke rawa, nanti kita lihat cara-caranya. Tapi next time juga kita mau buat rumah 3 lantai dengan sistem seperti ini, dan akan saya review juga nanti dari awal sampai akhir. Kira-kira begitulah kalau sempat ya. Intinya akan saya perlihatkan dari awal sampai akhir. Kita tunggu aja video selanjutnya. Oke, jangan lupa di subscribe dan dibagikan ke teman-teman, ke saudara-saudara. Siapa tahu ada yang paham kemudian bisa menghabiskan dan bisa merasakan punya hunian yang murah tapi kuat. Kenapa saya bilang murah? Ini rumah ini ya, ini rumah saya ini. Ini rumah saya ini ukurannya 14 x 8. Saya habis 120 sak. Ada pendopo ya kan. Minimalis rumahnya biasa. Nanti next time akan saya perlihatkan juga. Next time. Sekarang video sudah 20 menitan. Sekarang kita akhiri dulu. Kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan Anda dan saya serta kita semua yang suka pada sebuah kekreatifan dan keberanian untuk mencoba sesuatu menjadi sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam bahagia buat Anda.